Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lili Suryani, MPD, adalah dosen tetap di Universitas Panjasakti Bekasi, Fakultas Pascasarjana Magister PAUD. Video ini dibuat dalam rangka PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART 2025. Saya ber-NIDN 21 14 11 75 01 dan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor. Saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak. Kode mata kuliah ini adalah MPAUD 232. Bobotnya adalah 3 SKS dan mata kuliah ini diajarkan untuk mahasiswa semester 2. Saya dalam mengajar menggunakan metode DAE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini maksudnya adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Sedangkan interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Sedangkan assessment adalah bagaimana cara saya melakukan assessment atau penilaian terhadap mahasiswa secara objektif. Yang pertama, delivery. Pada mata kuliah ini, deskripsinya adalah mata kuliah ini membahas teori dan konsep perlindungan anak, hak-hak anak, dasar hukum, pelaksanaan dan implementasi di lapangan, peran lingkungan terhadap pemenuhan hak anak yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah dan nasional. Mata kuliah ini juga menganalisis kebijakan pemenuhan perlindungan anak pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dari CPL yang sudah ditentukan program studi, maka dihasilkan CP atau capaian pembelajaran yang kemudian dioperasionalkan lagi menjadi CPMK. CPMK mata kuliah ini terdapat 8 buah CPMK. Kemudian dari CPMK tersebut, saya menurunkan lagi menjadi sub-sub CPMK, yaitu kemampuan akhir di setiap tahap pembelajaran. Sub CPMK pada mata kuliah ini ada 15 CPMK. Nah, dari CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi topik-topik. Sesuai dengan CPMK-nya, maka topik mata kuliah ini ada 15 pertemuan. Topik-topik tersebut antara lain, pertama, teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Yang kedua, pengenalan instrumen perlindungan anak pada tingkat internasional, regional, dan nasional. 3. Kota layak anak. 4. Ombudsman anak dan lembaga independen nasional, regional, dan internasional. 5. Hak registrasi dan mengenal orang tua atau pengasuh. Yang keenam, identitas dan kebebasan berekspresi. Yang ketujuh, kebebasan berpikir dan berhati nurani. Yang kedelapan, hak privasi dan informasi layak anak. Yang kesembilan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Selanjutnya, yang ke-10 adalah produk ramah disabilitas, kesehatan dasar, dan kesejahteraan. Yang ke-11, disiplin positif non-kekerasan. 12, pendidikan dan tujuan pendidikan berbasis HAM. 13, wahana bermain berbasis budaya lokal. 14, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dan terakhir, 15, prinsip-prinsip bekerja bersama anak dan untuk anak. Dalam mata kuliah ini, pendekatan yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Metode yang saya gunakan melalui pendekatan pemecahan kasus atau case-based learning dan penugasan berbasis project atau project-based learning.
Goal akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa menghasilkan produk terkait kebijakan-kebijakan sebagai payung hukum kepentingan anak di tingkat nasional. Materi yang saya sampaikan itu menggunakan PowerPoint dan juga video pembelajaran sebagai bahan diskusi dan analisis mahasiswa. 15 topik tersebut dibagi menjadi per kelompok, sehingga satu kelompok maju presentasi per minggu dengan satu topik yang berurutan. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan buku ajar. Dan alhamdulillah, buku ajar ini adalah karya saya bersama kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Ada 2 buku tersebut, yaitu yang pertama, Gagasan Baru dalam Membangun Kota Layak Anak, diterbitkan oleh Jejak Publisher tahun 2023, dan yang kedua, buku Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak, merupakan langkah strategis menjamin hak-hak anak yang diterbitkan oleh penerbit Republis Yogyakarta pada tahun 2025. Dan alhamdulillah, kedua buku itu sudah ber-ISBN. Jadi, buku ini merupakan rujukan mahasiswa untuk membuat tugas atau makalah presentasi kelompok. Dan juga menggunakan referensi lain, baik berbahasa asing ya ataupun dari dalam negeri, juga hasil-hasil penelitian baik di jurnal nasional maupun internasional. Yang kedua, interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Saya menggunakan blended learning, ya, baik yang sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus di sini artinya bertatap muka langsung, ya, baik secara virtual melalui Zoom meeting dan juga tatap muka di kelas secara offline. Sedangkan asinkronus atau secara tidak langsung, saya menggunakan LMS, Learning Management System, yang merupakan fasilitas dari kampus. Juga menggunakan grup WhatsApp, di mana itu sebagai wadah komunikasi dan diskusi. Dan Google Drive, yang merupakan wahana untuk mengumpulkan tugas-tugas. Nah, di dalam diskusi, di sini kami membuka ruang tanya-jawab, sehingga mahasiswa bisa bertanya, menanggapi, mengkritisi, bahkan menyanggah. Sehingga diharapkan daya kritis mahasiswa terbangun dan tercapai higher order thinking skill. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Penilaian yang saya lakukan secara objektif. Sedangkan kontrak kuliah disepakati dari awal perkuliahan. Ada 4 indikator penilaian, yaitu kehadiran, bobotnya 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Saya juga di dalam kehadiran termasuk di dalamnya menilai keaktifan mahasiswa di dalam diskusi serta attitude. Kemudian penugasan itu berupa makalah presentasi kelompok, berupa kuis, dan juga observasi. Observasi itu merupakan UTS di mana mahasiswa ya saya tugaskan untuk observasi ke taman bermain di kota masing-masing yang merupakan fasilitas umum, di mana mereka mengkritisi dari sudut pandang perlindungan anak hal-hal yang masih kurang atau bisa diperbaiki oleh taman bermain tersebut, kemudian dikumpulkan dalam bentuk laporan observasi. Itu adalah UTS-nya, sedangkan UAS-nya adalah tugas akhir berupa project based learning. Di sini mahasiswa bersama dosen bersama-sama membuat buku ajar yang merupakan kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nah, itu adalah produk perkuliahan ini. Selanjutnya akan disampaikan cuplikan dari video proses belajar mengajar yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat, kita semua dapat berkumpul kembali di hari yang sama, yaitu pada mata kuliah analisis kebijakan hukum. Selanjutnya, saya minta kerjasamanya kepada rekan-rekan semua.
sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita untuk memulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai keyakinannya. Selamat datang pada Ibu dosen kita, analisis kebijakan hukum, yaitu Dr. Lilis Suryani, MPD, yang pada kesempatan ini sudah sangat ceria sekali, Bu. Kita bergabung di tatap maya ya, Bu ya, meskipun tatap maya insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita pertemuan keempat, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen. Untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang teori ekologi, kemudian juga tentang instrumen perlindungan hak anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu dosen sesuai RPS yang sudah diberikan oleh beliau, yaitu tentang kota layak anak. Kepada Ibu dosen dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah Ibu baik, Bu. Baik ya, sehat. Semoga semangat selalu. Teman-teman, kali ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah analisis kebijakan hukum dan perlindungan anak. Nah, ya teman-teman, untuk mata kuliah kita pertemuan ketiga ini berkaitan dengan kota layak anak. Sebelumnya saya mau nanya ya, untuk pertemuan kemarin kan kita membahas tema apa tuh? Ingat nggak? Tentang teori ekologi, Bu, sama instrumen perlindungan anak-anak. Teori ekologi, ya dari siapa yang ini mengeluarkan teori ekologi itu? Ya, ingat nggak? Kebelet buka. Benar, Bu. Brown apa? Teori ekologi dari Brenner. Brenner. Kita perlu membahas teori itu karena menjadi landasan secara teoritis ya untuk lapisan-lapisan yang melingkupi atau yang ada di sekitar anak yang tentunya mempengaruhi anak itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada 5 tuh lapisan ekologi yang ada di seputar anak. Tapi masih ingat apa saja? Ada 5. Ada ekosistem. Ya. Yang paling terdekat dulu atuh. Nah, buka kebetannya. Mesosistem, makrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dari lingkungan terdekat, mikrosistem yaitu keluarga ya, kemudian lingkungan terdekat anak, keluarga besar, sampai ke lingkungan terjauh yaitu kronosistem yang berkaitan dengan struktur budaya ya, kemudian kebijakan hukum dan lain-lain. Nah, itu mendasari kita untuk selanjutnya nih, materi selanjutnya. Nah, itu materi yang telah lalu ya teman-teman. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kota layak anak. Kota layak anak itu artinya kota yang memang ramah anak, kemudian bisa diakses oleh anak, kemudian juga mengembangkan diri anak, dan aman. Yang paling penting adalah aman bagi anak. Kira-kira nih, teman-teman kan berasal dari kota yang berbeda-beda nih. Ada yang dari Garut, Tasikmalaya, Lombok, Pekanbaru, Purwakarta, terus mana lagi nih? Palembang, Sukabumi, Jambi, Bandung, banyak deh ya. Kira-kira kota teman-teman pikir kayaknya sudah ramah anak belum ya? Layak anak belum ya? Kira-kira gimana? Ya, siapa yang bisa berpendapat? Kalau di tempat saya sih, Bu, Ada ya? Iya. Saya kan kebetulan tinggal di apartemen gitu. Nah, ini kan kalau di apartemen ini kan menurut saya ruang bermain itu kalau untuk di unit amat sangat kecil gitu. Nah, tapi pengelola di tempat tinggal saya ini menurut saya cukup memikirkan bagaimana untuk menyediakan ruang bermain bagi anak-anak. Nah, di sini kalau yang saya lihat sudah cukup memenuhi sih. Sudah cukup bagus ya, itu dalam skala kecil, yaitu rumah atau apartemen tempat kita tinggal. Nah, mungkin terima kasih Bu Rusyana ininya pendapatnya. Kita akan berbicara lebih luas dari itu ya, bahwa untuk
sebuah kota itu ada berbagai unsur, elemen, komponen yang harus mendukung kehidupan anak itu secara komprehensif. Bukan hanya di bidang bermain nih, tapi juga ada bidang-bidang lain. Nah, karena itu mari kita bahas untuk mata kuliah kita. Nah, ini terkait dengan kota layak anak, teman-teman. Capaian mata kuliah kita kali ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ketiga ya, yaitu mahasiswa mampu mengenal dan mengidentifikasi pengembangan kota layak anak. Apa indikator sebuah kota layak anak? Yaitu kita lihat kebijakannya, kita lihat kategorinya, indeks indikator penilaian, dan pengembangannya seperti apa. Ya, nah sebagai pendahuluan, ini kan banyak banget nih teman-teman, ini ada 40 slide. Saya tidak jelaskan semua, teman-teman bisa baca sendiri. Saya bahas yang penting-penting saja. Menurut si Marta nih dari UNICEF, tujuannya ya tujuan kota layak anak maksudnya adalah satu, yaitu melakukan perubahan kepada warga dalam komunitas yang inklusif untuk anak dan mengakui bahwa suatu kota yang ramah kepada anak adalah kota yang ramah kepada seluruh anggota komunitas yang lain. Jadi kalau misalnya kota itu sudah kategorinya ramah anak, otomatis juga ramah kepada kategori penduduk yang lain ya, seperti lansia, dewasa, remaja, dan sebagainya. Nah, kota layak anak ini adalah gagasan yang menunjukkan lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat, fisiknya secara tegas ya, kemudian aturan yang jelas, memberikan kesempatan pada anak, mempunyai fasilitas pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor dunia mereka. Konvensi hak anak ya, bahwa anak itu harus terlindungi nih, harus memiliki kehidupan fisik, mental, spiritual. Kemudian mereka juga leluasa tempat tinggal ya, tidak tumpang tindih gitu. Teman-teman udah pernah belum masuk ke daerah kumuh? Kalau daerah kumuh tuh kayaknya identik sama Jakarta deh. Tapi ada nggak kota-kota lain juga yang kumuh sih? Saya kurang paham ya. Kayaknya Banyak Bu. Kalau yang di gang-gang kecil gitu kan Bu, itu kan rumahnya berdempet-dempetan nih. Iya. ya. Saya tuh pernah waktu itu pengabdian masyarakat di sekitar Kali Bekasi. Kali Bekasi itu dipenuhi dengan pemulung sampah, ya kemudian anak-anak pengamen dan sebagainya gitu. Duh, Masya Allah gitu ya. Mereka hidup dalam lingkungan seperti itu. Bukan hanya kesehatannya lah ya, tidak bersihnya itu, tapi lingkungan budaya sosialnya juga kurang baik gitu ya. Walaupun saya tidak mengatakan tidak semuanya ya, tapi kebetulan yang saya temui seperti itu. Kemudian di ganggang pemukiman padat Jakarta juga ya, sekitar bantaran kali itu, Kali Ciliwung dan lain-lain. Kemudian di daerah ujung Jakarta Utara, apa namanya, Penjaringan atau Selipi ya, daerah anak-anak nelayan, keras ya. Mereka tuh orang-orang yang keras gitu ya, dari segi bicaranya, perilakunya gitu. Karena memang lingkungan itu sangat berdempet-dempetan, sehingga mereka ya namanya anak melihat, mencontoh, meniru ya, baik itu benar maupun salah. Nah, tidak beruntungnya banyakkan contoh yang salah gitu yang mereka tiru. Nah, ini nih sebetulnya anak mempunyai hak untuk tempat tinggal yang layak ya, yang tidak tumpang tindih gitu. Kota layak anak nih selaras, kalau kita melihat peraturan ya, adalah tanggung jawab dari siapa? Tanggung jawab Menteri Koordinasi Pelaksanaan KLA. Sedangkan gubernur bertanggung jawab untuk terwujudnya KLA. Jadi kalau menteri itu cakupannya atau wewenangnya adalah kebijakan ya, mengeluarkan kebijakan. Nah, kalau gubernur atau wali kota dalam hal ini adalah bertanggung jawab mewujudkan KLA di tempatnya. Nah, kalau bupati atau wali kota adalah mewujudkan KLA di kotanya. Nah, jadi kebijakannya itu dari presiden ya, kemudian turun ke menteri, turun ke gubernur, turun ke wali kota. Nah, hal ini harus memperhatikan kebijakan-kebijakan anak nih ya, ada undang-undangnya, peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Negara Kepemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang memayungi
bagaimana KLA itu harus dibuat, kota layak anak yang ideal seperti apa. Nah, teman-teman browsing cari tahu KLA di tempat teman-teman, entah itu di Sukabumi, Purwakarta, itu kategorinya sudah yang keberapa gitu. Apakah yang sudah ideal, utama, apakah masih di pratama, masih pemula untuk membangun kota layak anak. Ada yang udah tahu? Mungkin? Purwakarta Sukabumi masuk masuk kategori Muhammadiyah, Bu, pertama, yang Bu. ketiga. Kenapa Bu Sukabumi, Bu Nora? Kategori Madya? Sukabumi, Madya, Bu. Madya yang ketiga. Purwakarta pertama, Bu. Purwakarta Pratama, oh baru ya, baru apa merintis lah ya kalau Pratama itu. Ya, baru merintis. Kan Nanti baru Sukabumi nih dia, sudah Bu. tiga, Bu, kategorinya. Kan baru nih dia, Bu. Pekanbaru nih dia, oh sudah bagus ya. Kalau Jakarta apa nih Bu? Yang Jakarta udah sampai utama apa belum? Harusnya ya jadi percontohan. Nah, apa sih kalau utama, Nindya, Madya, Muda, Pratama itu kategorinya yang seperti apa? Nah, itu tuh PR teman-teman. Untuk bisa dibandingkan ya. Gambarnya tidak ada. Hak untuk bermain seperti halnya Rama. Bermain merupakan hak setiap anak di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Upaya pemenuhan hak anak untuk bermain juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencanangkan program ruang bermain ramah anak, yaitu ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Jadi itu tadi beberapa tayangan ya dari bagaimana kita mengajarkan perlindungan kepada anak, kemudian taman bermain yang ramah anak seperti apa, sampai contoh kota layak anak ya. Contohnya tadi Kota Tegal 30. Nah, jadi diharapkan tidak hanya kota, kabupaten, provinsi, bahkan seluruh Indonesia nih menjadi kota layak anak ya. Indonesia layak anak di tahun 2030 itu adalah target kita. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Kementerian Sosial ya, kita berharap seluruh kota sudah menjadi layak anak pada tahun 2030. Nah, kalau masalah referensi sudah ya, saya sudah sampaikan bahwa ada buku yang terkait dengan kota layak ini, kebetulan disusun sendiri oleh saya dan teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan langsung dari penerbitnya. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti tindak lanjutnya setelah tanya jawab. Silahkan mungkin Ketua Kelas Bu Nora bisa dikelola Iya, jawabnya. Ibu baik. Terima kasih. Luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Ibu dosen kita terkait kota layak anak yang luar biasa, bahwa pengetahuan untuk kita sangat bermanfaat seperti itu. Selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin mengeluarkan pendapat atau mungkin ingin bertanya kepada Ibu dosen terkait materi pada hari ini tentang kota layak anak, saya persilakan dua penanya dulu. Dimohon pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Silakan. Bu Nora, Iya, boleh Ibu Awalia, dipersilakan. terima kasih banyak Bu Nora. Terima kasih juga Ibu dosen atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, paparan maupun juga materi yang sudah Ibu perlihatkan kami, baik berupa video maupun narasi yang sudah kami baca, sangat membuka mata ya Bu. Dan khususnya untuk diri saya sendiri dan mungkin lingkungan daerah saya yaitu Kabupaten Bintan, mungkin ada yang sudah sebagian melakukan seperti
contoh-contoh yang tadi sudah diperlihatkan kami. Yang saya tanyakan sebagai guru, kami sebagai guru atau orang tua anak di sekolah, bagaimana cara kami menyampaikan ini kepada orang tua karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Awalian Anda pertanyaannya. Ibu mau ditampung dulu 2 pertanyaan atau langsung Ibu tanggapi, Bu? Iya, saya langsung tanggapi ya. Takutnya lupa boleh, Bu, saya, silakan. makanya pelupa. Ya, siap, Bu. Nah, ini adalah masalah umum yang terjadi di lingkungan kita dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai ke depan mungkin. Baik itu kita ketika jadi anak-anak atau bahkan sekarang kita sudah menjadi orang tua, ya. Nah, akar masalahnya sebetulnya adalah di pemahaman orang tua terhadap anak-anak gitu. Saya bersyukur saya masuk S1, S2, S3 PAUD walaupun awalnya tujuan saya sederhana saja. Saya mau ilmu ini, biar nanti saya jadi ibu, saya bisa mendidik anak saya gitu. Dan ternyata kepake benar. Jadi dari kecil saya biasa berdialog gitu dengan anak-anak saya, apalagi untuk sesuatu yang dia jalani. Ini saya mengingatkan untuk tindak lanjutnya, minggu depan itu kita akan mulai diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok 1 itu mulai maju dengan topik perbedaan antara Ombudsman Anak dan Lembaga Independen Perlindungan Anak baik di tingkat internasional, regional, dan nasional. Nah, untuk lebih rincinya, ya referensinya dan sebagainya bisa lihat di Kemudian RTS. Teman-teman yang lain tugasnya adalah tugas baca, ya H-2 itu atau H-1 nanti baca bahan presentasi kelompok 1 sehingga kita bisa diskusi nanti pas waktu pertemuan berikutnya ya, kelompok 4. Nah, mungkin itu saja tindak lanjutnya, teman-teman jangan lupa absensi ya. Terima kasih Bu Naura. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan hak pola asuh yang baik. Jadi pada mana ya sejalur dengan materi yang judulnya sekarang. Nah, seperti itu ya. Nah, mengenai teori-teori tadi kan sudah lengkap ya, dari Brenner, ada dari Maslow ya, ada dari Piaget, teman-teman baca aja. Hari itu menguatkan. Kemudian tadi masalah peraturan dan berbagai macam aturan ya, ada hak konstitusi anak segala macam. Intinya ya ada 4 hak tadi, hak pendidikan, terus apa lagi ya, hak kebebasan berpikir ya, hak perlindungan dan juga sektor kesehatan. Nah, kita hendaknya introspeksi diri, kita sudah sejauh mana memenuhi hak itu gitu. Mungkin belum maksimal, tapi apa yang bisa diperbaiki hari demi hari ya kan, supaya apa, nanti berharap anak kita ya mendapatkan pesan pendidikan yang baik dari kita, kemudian nanti mendidik cucu kita bisa lebih baik lagi gitu loh ya. Ya enggak gitu. Asuhan alternatif. Latar belakangnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, 3 dan 6 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Demikian video pembelajaran yang telah ditayangkan yang menggambarkan bagaimana cara saya mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswa di kelas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.